Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Hairul Baharudin. Saya kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi semester 1 dengan jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan dengan nomor NIM 1872 050071. Di sini saya akan menunaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam 1 dengan tema Syariah, Ibadah, dan Muamalah. Tak lupa yang saya hormati dosen pengampu Bapak Sonaji SAGMM. Tapi sebelum menyaksikan video dan materi yang saya sampaikan, jangan lupa like dan subscribe video saya ini. Syariah, Ibadah, dan Muamalah. Syariah, pengertian syariah Islam adalah tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Jathiyah ayat 18 yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat untuk urusan agama yang benar, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Syariah sebagai aturan yang bersumber dari nas yang qat'i. Qat'i dibagi menjadi dua, qat'i al-subul atau qat'i al-wurud. Artinya semua ayat Al-Quran dan hadis mutawatir. Sedangkan qat'i al-dilalah artinya tidak semua ayat Al-Quran dan tidak semua hadis mutawatir. Syariat sangat bermanfaat bagi insan yang beriman. Sedangkan tujuan syariah diantaranya adalah memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara kehormatan, dan memelihara harta. Dasar-dasar penetapan syariah diantaranya tidak memberatkan dan mudah dijalankan, dan bertahap dalam penentuan hukumnya, serta sejalan dengan kebaikan banyak orang dan persamaan kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Pembagian syariah secara umum. Syariah dibagi dua, ibadah mu'adalah dan ibadah mu'amalah. Makna ibadah madalah dan mu'amalah. Ibadah khusus atau ibadah madalah adalah ibadah yang telah dicontohkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW seperti sholat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah umum atau muamalah adalah ibadah yang pelaksanaannya tidak seluruhnya dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, namun hanya berupa prinsip-prinsip dasar dan pengembangannya, serta diserahkan kepada kemampuan dan daya jangkau pikiran umat Islam itu sendiri. Contoh dari muamalah misalnya aturan-aturan keperdataan seperti hal-hal yang menyangkut perdagangan, ekonomi, perbankan, pernikahan, utang piutang, ataupun juga aturan-aturan dalam bidang pidana dan tata negara. Ibadah. Di sini saya akan menerangkan tentang ibadah. Ibadah pengertiannya adalah 1. Ibadah berasal dari kata abad yang artinya abadi, hamba, budak, atau pelayan. Jadi ibadah berarti pengabdian, penghambaan, pembudakan, ketaatan, atau merendahkan diri. 2. Ibadah secara bahasa etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. 3. Ibadah dapat juga diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung, ritual antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah pengertian lainnya diantaranya adalah ibadah berasal dari kata abdun yang berarti patuh, taat, setia, tunduk, menyembah, dan memperhambakan diri terhadap sesuatu. Serta berdasarkan istilah ibadah adalah tindakan menurut, mengikuti, dan mengikat diri dengan sepenuhnya kepada segala perkara yang
disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diserukan oleh para rasulnya. Selanjutnya, ibadah juga tidaklah hanya mencakup sholat, puasa, zakat ataupun haji, merupakan fardu ain. Segala aktivitas yang disukai Allah Subhanahu wa taala yang diniatkan sebagai ibadah agar Allah ridho kepadanya juga bernilai ibadah. Selanjutnya, tentang muamalah. Pengertian muamalah dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Sederhananya, muamalah diartikan sebagai hubungan antar manusia dengan manusia untuk saling membantu agar terciptanya masyarakat yang harmonis. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sedangkan jenis-jenis muamalah dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, syirak. Dalam ilmu muamalah, syir'ah merupakan suatu akad di mana dua pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, syirak juga bisa dimaknai mencampurkan dua bagian menjadi satu, sehingga tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Adapun rukun syirak diantaranya barang harus halal, objek akad harus pekerjaan dan modal, dan pihak pelaku akad harus memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Selanjutnya, jual beli. Jual beli dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk memiliki selamanya. Adapun beberapa syarat saat proses jual beli diantaranya berakal sehat, transaksi dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dan penjual maupun pembeli harus punya akal balik dan lain sebagainya. Selanjutnya, murabahah. Murabahah adalah transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui oleh kedua pihak, baik dari ketentuan margin, keuntungan atau harga pokok pembelian. Terus selanjutnya, sewa menyewa. Sewa menyewa atau dalam Islam disebut akad ijarah, merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau jasa yang telah diberikan, seperti kendaraan, tenaga, tempat tinggal, dan pikiran. Adapun beberapa syaratnya ialah barang yang disewakan menjadi hak sepenuhnya dari pihak pemberi sewa. Kedua belah pihak harus berakal sehat, dan manfaat barang yang disewakan harus diketahui jelas oleh penyewa. Yang terakhir diantaranya hutang piutang. Hutang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Beberapa rukun hutang piutang diantaranya harus ada barang atau harta, ada ijab qabul, dan adanya pemberi hutang atau penghutang. Salah satu hal yang harus dihindari ialah menjauhi riba. Demikianlah materi tugas tentang syariah, ibadah, dan muamalah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan, karena yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari diri saya pribadi. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.